Lamongan itu hilang, kok nggak ketemu apa itu namanya, ujungnya Demak ya. Kan ada ujung seperti ini kan, kalau kita lihat dari apa Google Map kan bentuknya agak menonjol sendiri kan, daerah Demak itu kan kalau dari tengah kan kelihatan, kok nggak ada, nggak kelihatan, kok belum kelihatan, sampai akhirnya dari itu Marit sampai ketemu jam 12 malam lagi belum ketemu yang itu. Sadar lagi, apa mikir lagi, bukan sadar lagi, mikir lagi, ini tuh sebenarnya daerah mana? Di daerah kita sendiri kok kita bingung gitu loh. Kita bertiga akhirnya berunding lagi. Nakodanya itu bilang gitu ke kita kan, iki sebenarnya daerah ndi, wong ning awake dhewe biasa yang ning daerah dhewe kok bingung ya. Ning daerah dhewe kok bingung, kata-katanya seperti itu. Nah, saya sebagai pemula, bukan pemula sih, kalau dikatakan pemula ya pemula, kalau dikatakan pemain lama ya belum terlalu lama kan gitu, belum terlalu paham betul areanya seperti apa, itu belum terlalu paham. Kalau dari rumah, kalau dari tengah ambil arahnya kemana itu kalau saya belum terlalu paham. Yang paham kan mereka yang sudah tua-tua, yang pengalamannya sudah mateng di area laut kan. Saya baru waktu itu baru sekitar 1 atau 2 tahunan itu waktu itu melaut, ikut-ikutan melaut, jadi belum terlalu paham betul gimana caranya pulang dari tengah ke pinggir itu gimana, kan ada teorinya. Ya pokoknya ikutlah, pokoknya gitu aja. Sampai jam 12 malam kita baru ketemu, seolah-olah itu yang kita cari, bengkol itu yang kita cari, apa ujung itu yang kita cari. Alhamdulillah, kita bilang alhamdulillah kayak lo ujungnya itu loh. Setelah ketemu kita akhirnya minggir sampai pinggir bingung lagi loh, ujungnya awake dhewe kok malah koyok gini gitu loh, kok ada yang berubah gitu kan. Setelah bingung, jam 12 malam kita ketemu yang kita cari arah masuk ya. Kalau menurut kita ya, itu arah masuk yang kita cari, masuk ke Sungai Dermaga kita yang waktu berangkat tadi kan, masuk. Tapi waktu sampai di depan pintu masuk, kalau katakanlah pintu masuknya kan, kita bingung karena beda. Baru sadar kalau itu bukan, kok itu sudah di depan pintu masuknya. Nah ternyata yang keluar masuk di situ itu kapal besar-besar. Itu pun saya masih nggak percaya itu bukan daerah saya, karena hampir mirip semua itu posisinya, bentuknya, dari jarak dari pintu masuknya ke arah ujungnya itu hampir mirip semua. Jadi kita tuh nggak percaya kalau ini daerah orang lain, percaya kita mantap aja kalau ini daerah kita gitu kan. Waktu kita mau masuk ada nelayan kecil pakai perahu kelotok, kalau bilang pakai perahu yang ukuran 70 lebar 75 meter gitu kan. Kalau kita kan perahunya yang lebar 3 meter, itu yang lebarnya nggak sampai 1 meter, itu yang panjangnya 2 meter. Pakai perahu kecil lah, orangnya itu jaring rajungan atau apa itu waktu itu malam, jam 12 malam. Saya tanya, saya deketin, saya tanya, saya deketin itu takut. Dia ngira kapal yang saya bawa itu kapal Gandhi. Kapal Gandhi tahu nggak ada? Kapal Gandhi itu kapal yang nyeret, biasanya nyeret batu bara gitu loh. Kalau orang nelayan itu bilangnya kapal Gandhi. Oh, nyeret gitu? Iya, yang kapal tongkang, yang nyeret tongkang itu loh. Itu takut ketabrak atau gimana? Iya, takut ketabrak. Yang dia kan akhirnya pakai, karena malam pakai lampu kan. Oh ya. Saya suruh jauh gitu kan, pakai lampu gini, pakai senter. Jangan deket gitu, pakai lampu. Tapi saya tetap ngayal deket karena saya mau tanya. Oh iya.
saya deketin, mereka terus mesin saya matiin, saya tanya ke mereka, kan mereka ada sekitar 4 atau 5 perahu itu kan, saya deketin salah satu, saya tanya, Pak, saya tanya pakai bahasa Jawa, karena saya ngira ini masih daerah Jawa Tengah, masih daerah saya kan. Saya kan tanya gitu, ini daerah pundi? Mereka yang jawab, ada yang jawab, nggak paham Mas, saya sudah bingung itu. Saya pakai bahasa Jawa, dijawab pakai bahasa Indonesia, nggak paham. Saya udah mulai curiga, kok nggak paham? Pikiran saya kayak aku kesasar tekan Kalimantan nih. Pikiran saya gitu. Akhirnya saya tanya lagi pakai bahasa Indonesia, karena dia jawab pakai bahasa Indonesia. Saya tanya pakai bahasa Indonesia kan, Pak, ini daerah mana? Dia jawab Madura. Sampai daerah Madura. Sampai daerah Madura. Jadi nanti ada nyambung ceritanya. Saya tanya, daerah Madura. Madura Mas, gitu kan jawabnya kan. Madura. Nah yang apa namanya, nakoda saya itu, masa kita sampai Madura gitu kan jawabannya, masa kita sampai Madura, wong kita aja nyari ikannya cuma muter-muter di situ doang kok, pulang-pulang kok sampai Madura. Masih nggak percaya kalau kita itu sampai Madura. Saya akhirnya itu tanya ke nelayan kecil itu kan, pakai perahu klotok. Saya tanya, Pak, ini daerah Madura gitu kan. Kita terus akhirnya belum percaya kalau itu daerah Madura. Kita akhirnya berunding lagi, karena kita bertiga kan nggak bisa ambil keputusan sendiri kan. Kita berunding. Setelah berunding itu keputusannya nggak ada. Yang terakhir tuh nggak ada keputusan, berunding terakhir itu nggak ada keputusan. Saya yang paling muda di situ. Akhirnya saya bilang gini, wis rasa dipikir, turu, saya bilang gitu. Tidur, pokoknya kita tidur dulu. Kita karena sudah hampir 2 hari 2 malam nggak tidur, kita tidur. Yang teman saya berdua langsung bisa tidur, sayanya yang belum bisa tidur. Nah, teman saya tidur, yang nakodanya tidur, ABK-nya yang teman saya satu lagi tidur. Posisi saya kan belum terlalu di pinggir. Oh iya. Masih di area tengah. Kalau orang darat bilang itu tengah. Kalau saya sih bilangnya pinggir karena nelayan. Kalau bahasa orang nelayan itu kita udah di tirang. Tirang itu ya sudah pinggir tapi belum terlalu pinggir. Akhirnya nggak tidur. Saya kenapa nggak tidur? Karena solar saya habis. Oh gitu. Kalau saya ke tengah lagi nanti saya minggirnya pakai apa? Sampai akhirnya saya mikir, akhirnya saya nggak bisa tidur. Saya punya perahu nggak ada jangkar lagi, nggak ada jangkarnya. Saya akhirnya mikir, gimana caranya perahu ini nanti keseret ombak tapi nggak terlalu ke tengah. Saya cemplungin lagi jaring saya. Supaya jadi pemberat. Nanti kalau keseret perahu nggak terlalu jauh tengahnya. Saya cemplungin sampai akhirnya baru selesai nyemplungin, saya baru mau istilahnya mau tidur, baru nyari tempat lah mau tidur. Dari denger adzan subuh, karena udah di pinggir kan udah denger adzan. Yang kemarin tuh nggak denger adzan deh, bener-bener sunyi. Ya sunyi, di tengah laut dengernya suara mesin tok. Akhirnya dengar suara adzan. Alhamdulillah saya sudah sampai pinggir. Saya nunggu pagi sambil merenung, nggak percaya kalau ini daerah Madura gitu kan. Nah itu yang lucunya itu ada di situ. Saya belum percaya kan waktu itu, belum percaya kalau itu daerah Madura, walaupun orang Madura itu udah bilang, karena berhubung saya tanyanya ke orang Madura, jadi dia jawab ini daerah Madura kan.
Terus saya tapi belum percaya kalau itu daerah Madura. Yang saya pikirkan waktu itu orang itu bohongin saya. Waktu itu saya mikirnya, alah itu orang nyari apa namanya, kerang hijau. Kalau kita sering dulu kan sering nyari waktu zaman masih anak-anak, kita sering ke laut nyari kerang hijau. Saya mikirnya itu orang itu nyari kerang hijau di, kalau sekarang kan modelnya kerang hijau kan pakai rumpon. Kalau dulu kita kan pokoknya jegur gogoh gitu kan. Nah orang itu ternyata orang itu jaring rajungan. Biasanya di daerah Semarang, saya tahunya di orang daerah Semarang itu ngambil kerang hijau. Makanya saya nggak terlalu percaya. Begitu saya percayanya setelah adzan subuh tadi. Setelah adzan subuh ada kapal besar, kapal feri besar masuk ke arah sungai itu. Saya pikirnya tadi sungai, ternyata itu Selat Madura. Loh, kok ada kapal sebesar itu bisa masuk sungai gitu loh. Pikiran saya baru, oh iya bener kan gitu. Oh ini bener kalau daerah Madura. Setelah itu kan dari subuh ke, pokoknya setelah subuh itu kan cepet, biasanya langsung terang kan, matahari terbit gitu kan. Setelah kelihatan matahari terbit, kelihatan oh itu ada dok kapal di situ. Oh iya bener ini daerah Madura. Setelah itu teman saya bangunin semua yang tidur. Saya belum tidur itu. Saya bangunin, Mbah bangun, Pak bangun, ini udah terang, kita mau gimana gitu kan. Saya sebagai yang paling muda nggak berani ambil keputusan sendiri. Saya tanya yang lebih berpengalaman kan, ini gimana, mau gimana kita. Yang itu aja coba. Di situ udah mulai hilir banyak kapal-kapal, perahu-perahu kecil seperti tadi kan, yang pulang dari kerja mereka kan, pulang hilir. Saya tadinya kan pakai sarung, saya lepas, saya panggil salah satu pakai sarung, pakai kode sarung. Saya puter-puter gini sambil tangan kanan muter, tangan kiri ngawe gini kan. Akhirnya ada yang deket satu orang itu deket. Alhamdulillah yang deket itu bukan orang Madura lagi, yang deket itu orang Gresik. Saya tanya, Mas, ini daerah pundi? Saya tanya pakai bahasa Jawa lagi kan. Daerah, kalau nggak salah Mengare itu. Mengare, kecamatannya apa saya lupa, kabupatennya Gresik. Terus saya tanya, Mas, ini yang daerah deket-deket sini yang ada TPI di mana? Karena saya punya ikan kan, saya jual buat beli makan. Intinya saya udah 2 hari gak makan. Saya nanya, yang deket-deket sini yang ada TPI di mana, Mas? Oh nggak ada, Mas, di sini nggak ada TPI, adanya cuman apa namanya, pengepul kecil. Kalau TPI nggak ada. Pengepul apa, Mas? Pengepul rajungan. Saya udah pikiran bingung itu, udah 2 hari nggak makan, di sini nggak bisa jual ikan kan. Nah saya paling deket di mana, Mas? Paling deket TPI di daerah mana, Mas? Saya tanya gitu. Kalau paling deket itu di Gresik, Mas, arah ke Perak. Kalau bilang orang sana, kalau bilang Tanjung Perak nggak pakai Tanjung, langsung Perak gitu, arah ke Perak gitu. Perjalanan kalau dari sini ya sekitar 1 jam kalau pakai perahu. Ayo 1 jam pakai perahu, sedangkan saya udah nggak punya sholat. Saya ngobrol lagi sama orangnya itu, yaudah gini aja, Mas, saya minta tolong ke Masnya. Saya mau minta tolong, saya mau ikut Masnya ke darat, mau minta pertolongan di darat, karena di tempat saya itu gini, kalau di tempat saya itu nggak ada, jarang orang pergi ke laut bawa HP, itu jarang. Kalau ternyata kalau di daerah Gresik itu hampir semua. Jadi karena mereka nyarinya cuma di pinggiran, jadi masih ada sinyal, masih bisa main HP. Kalau saya kan
sampai tengah jauh nggak ada sinyal, buat apa bawa HP kan gitu, jarang jadinya. Ya adalah 1-2 orang, tapi nggak kalau di Gresik menurut saya tuh hampir semua bawa HP. Saya tanya, oh, apa saya minta tolong suruh bawa ke darat, saya mau minjem HP ke Pak RT atau Pak RW terdekat di darat situ kan, buat ngubungin keluarga di rumah, karena saya yakin di rumah itu pasti orang udah mikirin saya ya enggak pasti, karena posisi laut lagi nggak bersahabat, kita udah hampir 2 hari 2 malam nggak ngasih kabar, otomatis yang di rumah itu mikir nyariin pasti, pikirannya itu pasti udah ya enggak, mikirannya kita ada apa, masalah apalah, padahal kita sebenarnya kalau dari mesin apa nggak ada masalah, kita normal aja, cuman kita itu lagi nggak tahu lah, mata kita itu ditutupin apa bisa sampai Gresik itu. Akhirnya masnya itu yang saya ajak ngobrol bilang, nek cuma meh nyile HP ya ora usah ning darat Mas, aku wae nggowo. Biasanya wong Jawa Timur kan gitu kan. Aman betul toh Mas? Ini nggowo, terus diambilin HP-nya. Mas ini nomornya Mas berapa? Saya cek nomor saya telepon. Istri saya di rumah ngangkat telepon sambil nangis. Sambil nangis, halo assalamualaikum. Nggak usah nangis, ini saya suamimu kan bilang. Ini saya suamimu, nggak usah ditangisi, saya masih hidup sehat walafiat, saya bilang gitu. Mas sampean ning ndi, jawaban gitu. Wis to ora usah takon aku ning ndi, aku selamat, aku sehat, cuma wetenge tok ngelih. Aku jawab gitu. Sampean ki lho kok di golek wong sak kampung kok malah gloweh guyon gitu kan. Wis ngene sih, kita nggak usah debat panjang-panjang. Awakmu wis kamu sudah tahu kabar saya seperti ini. Tolong istri saya tuh, saya bilang ke istri saya, kamu pergi ke rumahnya Mbak Jupri sama Pak Ni. Kebetulan rumahnya Pak Ni sama rumahnya Mbak Jupri itu deketan, jejeran. Kalau rumah saya di gang, beda gang, tapi kalau 2 orang itu satu gang, alhamdulillahnya deketan lagi. Istri saya ke rumah Mbak Jupri, yang di rumah Mbak Jupri itu sama seperti di rumah saya, udah ngumpul rapat keluarga, gimana nyari kita yang di laut itu ceritanya istri saya kan. Sampai situ istri saya, dikira istri saya ke sana itu mau nanya kabar saya, dan situ udah nangis duluan. Boh Dok, nggak tahu Dok kabar suamimu gimana, padahal istri saya tuh mau ngasih kabar ke mereka, dikiranya mau tanya kabar. Bangki kulo enten kabar saking bojone kulo ngeten. Alhamdulillah bareng-bareng denger kita Mas udah masih selamat, masih sehat itu kan, pokoknya bareng-bareng bilang alhamdulillah. Jadi 2 keluarga itu kumpul jadi satu, nggak usah lompat, istri saya nggak usah lompat, langsung jadi di satu rumah itu, langsung 2 orang kedengeran, ngerti semua lah. Setelah itu istri saya ngasih kabar ke keluarga teman-teman saya, terus yang di rumah itu istri saya ngasih kabar ke itu kan, yang di posisi di Jawa Timur saya itu lagi sibuk nyari makan. Lagi sibuk nyari makan karena udah 2 hari 2 malam nggak makan. Yang teman saya satunya lagi punya penyakit mah kan, itu udah nahan sebegitu kuatnya itu. Alhamdulillah kalau saya enggak, teman saya yang satu juga enggak. Yang satu itu yang Pak Ni itu punya penyakit mah, 2 hari 2 malam nggak makan. Iya, udah nahannya seperti apa itu, sampai diikat pakai sarung itu perutnya. Sampai akhirnya saya ke darat sendirian, bukan nyari pertolongan sih, intinya pengen nyari uang. Saya sih enggak, istilahnya
bukan sombong, saya nggak ngemis, nggak mau ngemis lah. Iya. Saya punya ikan, saya punya istilah ada yang saya jual buat beli makan gitu kan. Saya nggak mau ngemis sebenarnya. Saya berusaha gimana caranya bisa jual ini buat beli ini gitu kan. Saya ke darat bawa ikan sedikit, nggak semua bawa, saya bawa nggak kuat. Orang saya dapat ikan, alhamdulillah waktu itu banyak sebenarnya. Saya bawa satu ember. Kalau di lokasi, kalau di Demak, kalau di TPI Demak satu ember itu lakulah 200.000 lah. Intinya buat makan bertiga kenyang lah. Saya bawa ikan satu ember. Saya mau coba jual ke warga situ terdekat situ kan, pokoknya buat saya makan. Terus setelah saya tawarkan pertama ke itu pengepul rajungan itu, namanya terima kasih Bu Solehah yang udah nolongin saya jadi sedih nih. Kalau ingat masa-masa itu saya jadi sedih, agak sedih lah. Pokoknya sedihnya sedih bahagia ditolong gitu loh. Bukan sedih karena apa, ditolong sama Ibu Solehah itu namanya. Ya, bawa ikan, Bu, saya mau jual ikan. Ikan apa Mas? Ikan ini. Maaf Mas, saya nggak nggak beli ikan seperti itu gitu kan, karena dia pengepul rajungan, dia nggak beli ikan. Tapi dia setelah ngomong itu dia sadar bahwa ini orang asing ini gitu kan. Terus dia tanya ke saya, ya Masnya orang mana gitu kan. Saya orang Demak Bu. Demak, Jawa Tengah. Iya. Kok bisa sampai sini? Ya itu Bu, saya juga nggak tahu. Saya tuh udah 2 hari 2 malam nggak ke darat. Begitu ke darat kok di daerah sampean ini, ya bilang gitu kan. Lah berarti belum makan? Iya belum makan. Terus bukan dikasih makan, tapi dia kan pengepul, punya anak buah kan. Nyuruh anak buahnya pertama suruh beliin kopi, terus tambahin uang, suruh beliin makan sekalian. Terus saya ditanya, berapa orang Mas Aman? Saya 3 orang Bu, suruh beliin makan. Saya yang ingatnya cuman itu, yang lain maksudnya yang ingat namanya cuman Bu Solehah itu, yang lain belum sempat kenalan. Terus akhirnya dibeliin makan. Saya ke perahu, ke kapal saya, manggil teman-teman saya tadi kan belum makan juga, saya suruh ke darat, saya suruh makan. Teman-teman saya tuh udah, kalau menurut orang ya udah pucet lah, wajahnya udah pucet semua itu berdua, nggak ada, pokoknya orangnya udah pucet. Terus saya suruh ke darat, yang nakodanya itu bilang, saya malu gitu kan, saya malu. Kalau nggak usah, saya bilang nggak usah malu, kita itu bukan kita minta kok, kita dikasih, kita nggak minta, saya bilang gitu, nggak apa-apa, kita itu ditolong, nggak usah malu. Terus saya ajak ke darat, mau, akhirnya kita makan. Terus ibunya itu nemuin kita disuruh mandi. Terus kita tuh diambilin baju ganti, karena kita udah 2 hari nggak ganti, terus udah lusuh lah kita lah. Berarti waktu ibunya tadi tanya dari mana, dari Demak itu, berarti kamu maksudnya cerita juga? Iya cerita, kita kenapa sampai situ, cerita kejadiannya itu seperti ini, seperti tadi yang saya ceritakan tadi. Akhirnya terus, oh berarti itu Mas gini ya. Terus diambilin baju ganti, disuruh ganti baju kita. Lah nakoda saya itu kan nanya, Bu, kok kita diambilin baju ganti, itu bajunya siapa yang dikasih ke kita? Apa orangnya nggak marah gitu kan? Enggak Pak, itu kan baju suami saya sudah meninggal. Akhirnya kita tahu kalau dia sudah nggak punya suami. Terus akhirnya kita yang Pak Ni terutama gitu, kita mandi bertiga.
mandi bertiga gantian, nggak bareng, nggak gantian. Saya yang paling muda, paling terakhir mandinya. Yang Pak Ani itu begitu mandi selesai langsung ganti baju. Yang Mbak Jupri itu mandi, tapi mau ganti baju masih mikir dia. Kalau nanti saya ganti baju, nanti saya ambil perahu ke tengah, jegur masuk ke laut lagi, basah lagi. Mending nggak usah ganti baju lah. Yang saya juga gitu. Pas saya ganti baju, nanti saya jebur ke laut lagi, basah lagi lah, nggak usah ganti. Nanti gantinya kalau perahunya sudah bisa minggir, kan perahu kita masih di tengah, kita minggirnya lewat perahu kecil tadi yang masnya pagi tadi nolongin itu. Akhirnya habis sarapan mandi, nasi belum datang, kita mandi dulu, habis mandi terus kita sarapan. Di sarapan kita diajak ngobrol, disuruh cerita sama ibunya, itu kita cerita. Habis cerita kita ngopi, habis ngopi terus nungguin gelombang pasang, air pasang, atau bahasa Jawanya itu rob. Nunggu rob biar perahu kita itu bisa minggir, nyender ke dermaga situ, karena perahu kita agak besaran. Karena kalau perahu orang sana ya bisa air surut pun bisa, tapi kalau perahu kita nggak bisa karena perahu kita agak besar, bedanya pun jauh, nggak cuma 1-2 meter. Akhirnya kita nunggu rob, karena kita udah ketahuan orang situ ya, kita nggak disuruh sih sebenarnya. Ada orang datang pengen tahu yang mana orang Jawa Tengah kok sampai Jawa Timur gitu kan. Akhirnya banyak yang nonton kita, ini tahu orangnya gitu kan. Yang nonton itu banyak, sampai kayak gimana gitu, mau dibilang malu ya malu, tapi emang keadaannya seperti ini. Akhirnya kalau ada orang nanya suruh cerita ya saya ceritain. Tapi ya ada imbal baliknya, ada yang ngasih kopi, ada yang ngasih rokok. Alhamdulillah, pokoknya orang Mengare, alhamdulillah saya matur suwun, saya terima kasih. Habis itu saya ditelepon, saya komunikasi sama keluarga lagi, saya nggak boleh pulang sama keluarga, suruh nunggu sampai keluarga datang ke situ dijemput kita. Nah pikiran kita, kalau kita dijemput perahunya masa disuruh tinggal di sini kan gitu kan. Enggak, nanti perahunya ada yang saya bawain orang dari rumah biar dibawa pulang gitu kan. Udah, akhirnya kita nunggu, tapi kita nunggunya udah di darat, yes. Alhamdulillah, apalagi orang situ orangnya baik-baik, kita ditolong, benar-benar ditolong, nggak ada yang itulah. Berarti waktu itu karena tadi waktu pagi kan udah ngabarin istri kan? Udah. Berarti yang di rumah itu mungkin berusaha untuk datang ke tempat itu untuk jemput gitu. Untuk jemput, iya, berusaha. Sebenarnya kita kan setelah pagi tadi komunikasi keluarga di rumah, kita itu minta dikirimin uang karena kita di situ nggak bisa jual ikan kan. Kita minta dikirimin uang. Waktu itu saya bilangnya 1 juta. 1 juta buat beli solar, buat beli solar perjalanan pulang. Insya Allah cukup lah, waktu itu saya bilangnya gitu. Tapi orang rumah berkehendak lain, orang rumah nggak boleh kita pulang, nggak boleh. Pokoknya kalau kita pulang kita lewat darat pakai mobil, nanti perahunya biar orang dari rumah yang bawa pulang. Jadi terus akhirnya kita nungguin, kita itu telepon-teleponan sama orang rumah itu dari siang, nungguin tuh sampai malam lagi, jam 11 malam baru datang. Itu kalian waktu nungguin di mana? Ya di darat, di rumahnya itu siapa bu? Enggak di rumah, seperti di berak itulah, kayak bedeng-bedeng. Oh gitu. Bedeng-bedeng tempat peristirahat, untuk istirahat para nelayan-nelayan untuk ngobrol. Nelayan biasanya kalau memperbaiki jaringnya itu kan ada, kalau kita orang darat ini bilangnya ya pos ronda. Tapi karena nggak buat ronda ya orang nelayan bilangnya brak, atau ya mungkin posko lah,
seperti itu. Tapi bangunannya agak gedean, nggak seperti posko pos ronda yang kita itu kecil-kecil seperti muat 4-5 orang. Kalau itu sampai 20 orang pun muat, soalnya besar. Untuk tempat istirahat para nelayan gitu ya, Mas? Buat itu menghubungin keluarga kan, yang tadi pagi pinjam nelayan teleponnya, yang selanjutnya pakai teleponnya ibu itu. Oh, Ibu pakai Soleha itu. Ibu Soleha itu. Oh ya. Iya. Yang selanjutnya pakai telepon, nomor telepon Ibu Soleha itu. Nah, yang setelah kita nunggu sampai jam 11 malam ada mobil datang. Oh, itu mungkin yang itu, karena memang itu di pesisir, di pinggir pantai, biasanya nggak ada mobil sampai itu, jarang, kecuali mobil buat muat rajunan. Tapi kok itu kok mobilnya mobil seperti jenis-jenis mobil Avanza gitu kan, nggak mungkin buat muat mobil pribadi ya, mobil pribadi gitu kan, seperti itu. Jadi oh mungkin itu kan, saya bilang itu mungkin itu Mbah mobilnya. Terus pas keluar pertama saya udah kenal wajahnya, oh iya itu keluarga kita. Terus saya menghampiri, kita salaman, terus ya dibilang ketawa ya ketawa, nangis ya nangis gitu, saking senengnya ketemu keluarga lagi. Tapi yang jemput kita itu nggak ada keluarga saya, juga nggak ada keluarganya Pak Ni, semua keluarganya Mbak Jupri, nggak ada. Kalau keluarga saya bilang saya bawain baju ganti aja sama uang buat pegangan lah 200 atau berapa, suruh saya taruh di celana, kantong celana gitu kan, taruh di situ aja. Saya telepon istri saya kayak gitu. Jadi pas saya ganti baju yang ya ini kadang kan ada mitos. Oh ya, saya di situ saya buang baju yang saya pakai waktu kejadian. Saya sambil bilang gini, mungkin itu mitos beneran, buang sial. oh, Jadi yang saya baju yang dipakai tadi, yang saya pakai tadi saya buang semua, terus saya ganti baju yang dibawain istri dari rumah itu, dibawain sama keluarganya Mbak Jupri, saya ganti semua. Tapi yang saya pakai seharian 2 hari tadi saya buang. Katanya sambil saya bilang bismillah buang sial gitu. Terus kita pulang. Nah, pulang itu kita kan naik mobil. Naik mobil jam 12 malam kita mulai start dari lokasi tadi. Kita pamitan sama warga yang tadi udah nolongin kita kan, terutama saya mau pamitan sama Bu Soleha, ternyata Bu Solehnya udah pulang. Di situ ada anaknya yang gantiin posisinya Bu Soleha di situ. Saya pamitan sama anaknya Bu Soleha, saya titip salam sama Bu Soleha, saya bilang terima kasih. Terus kami pulang sampai ke daerah Seluke itu Pak, sekitar jam 5 pagi. Nah itu jadi apa namanya, guruan kami itu kan, Mbah, saya bilang ini yang Mbah bilang ini daerah Batang ini. Saya bilang kayak gitu, ini lampu ini yang bilang, saya bilang ini lampu ini yang Mbah bilang daerah Batang, ini daerah Rembang Mbah, bukan Batang loh. Yang mbaknya itu marah-marah sama saya, oke toh ngono yo nganut baik. Itu yang lampu apa? PLTU tadi. PLTU kita kan melewati, kalau lewat darat kan lewati, lewat laut lewati, lewat darat juga lewati. Jam 5 pagi itu kita sampai situ, apa namanya, kebetulan kita itu istirahat juga di situ, pas di lampu itu. Sambil bercanda itu kita istirahat dan sholat subuh lah di pom bensin, kan deket sini pom bensinnya itu di selatan jalan raya, PLTU-nya di utara jalan raya, cuma seberangan jalan raya doang. Kita istirahat di situ, sholat subuh. Setelah sholat subuh tadi saya candain gitu kan, sambil pokoknya buang pusing lah, sambil bercanda gitu. Terus kita
lanjut perjalanan pulang, kita sampai rumah jam 8 pagi. Sampai rumah saya nggak berani pulang, kan saya beda gang ini, yang 2 orang di gang 2, saya gang 1 sendirian. Saya mikir kalau saya lewat gang 1 sendirian, nanti saya istilahnya digojlok sama tetangga sendirian. Mending saya lewat gang 2, nanti kalau ada apa namanya, nanti saya lewat belakang rumah orang-orang lah, ngumpet istilahnya gitu. Jadi kalau di gojlok, di gasai itu saya nggak sendirian gitu loh, ada temennya gitu. Nggak taunya sampainya di rumah, teman-teman itu cerita semua. Jadi teman-teman di rumah itu ada sekitar 4, kalau nggak salah 4 atau 6 perahu yang nyari kita di tengah selama 2 hari itu. Mikir mereka yang nyari kita itu, mikirnya mereka kita udah meninggal, udah istilahnya perahu kita tenggelam lah, atau gitu. Jadi mereka itu nggak nyari, mungkin nggak nyari wujud kita masih hidup, mereka itu nyarinya nyawa kita. Bahkan salah satu Pak RT saya, namanya Pak Romdoni, itu sudah laporan ke tim SAR bahwa saya dan 2 teman saya itu hilang. Jadi alhamdulillah sebelum tim SAR bergerak, karena ada 2 kali 24 jam kan, sebelum tim SAR bergerak udah ada kabar dari saya, jadi belum sempat bergerak. Nah, tapi teman-teman sebagai teman-teman seprofesi, teman-teman nelayan seprofesi, setongkrongan lah kalau bilangnya gitu. Kalau kita lagi di rumah kan tongkrongnya bareng, itu udah nyari semua. Ada sekitar 4 sampai 6 perahu itu. Kalau nggak salah totalnya hampir 700 literan yang nyari kita itu. Solarnya habisnya segitu. Jadi kita itu istilahnya sebagai rasa terima kasih, kita menggantilah solar yang mereka pakai buat nyari kita itu. Kita nggak bisa ngasih, istilahnya nggak bisa ngasih berupa rupiah segini, nggak bisa kan. Kita ya udah solar kalian kami ganti gitu aja, nggak sampai kalau kita bayar, nggak sampai, mungkin pun kalau mereka dibayar juga nggak mau. Solidaritas ya Solidaritas kita sebagai nelayan. Berarti waktu kalian 2 hari tidak pulang itu, warga desa ini benar-benar khawatir dan mengira itu kalian udah benar-benar hilang. Iya, udah nggak selamat gitulah berpikirnya. Iya gitu. Mikirnya mereka itu karena waktu itu juga bulan kalau nggak salah bulan November. Mulai bulan November itu kan udah mulai ada gelombang besar ya. Jadi kalau biasanya puncaknya itu di pertengahan Desember sampai awal Februari puncaknya gelombang besar. Tapi karena November itu kadang udah baru mulai lah istilahnya, baru mulai. Jadi pikiran orang-orang yang ada di rumah itu mikirnya kita itu udah nggak selamat. Mungkin tertelan ombak lah atau gimana lah. Jadi mereka itu waktu ada kesempatan, waktu ada jeda antara ombaknya lagi bersahabat, mereka langsung gerak nyari kita, istilahnya nyari mayat kita, padahal kita masih hidup. Pokoknya ya saya dibilang, kalau teman-teman saya yang di sana, yang di nelayan bilangnya itu nyawa turahan karena udah 2 hari 2 malam nggak ada kabar, nggak taunya masih hidup gitu kan. Rata-rata kalau hilang ya kita sih sebenarnya nggak hilang, cuma nyasar doang. Cuman ya itu anehnya kan itu, kita ngelewatin, kenapa kita ngelewatin PLTU Jepara, kita nggak ngeliat, kita ngelewatin apa namanya, kita lewatin Pelangkung itu kita juga nggak ngerasa gitu kan. Anehnya di situ, mungkin itu mistis atau gimana, saya juga nggak tahu. Kalau perasaan saya sih sadar, oke aja, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa.
Kalau dibilang hujan lebat, ya memang hujan lebat, tapi nggak terlalu lebat juga, cuman hujan ada, cuman nggak terlalu lebat juga. Oh, Angin kenceng ya memang angin kenceng waktu itu. Cuman istilahnya mungkin lah, ya mungkin itu teguran dari Yang Maha Kuasa untuk kita lah, mungkin seperti itu, bahwa kita harus berhati-hati lagi kalau ada musim-musim seperti ini. Kalau kita ngelaut nggak usah terlalu, istilahnya nggak usah terlalu emosi, nyari sebanyak-banyaknya, pokoknya kita nyari secukupnya, kita pulang, mungkin seperti itu juga bisa ya. Jadi seperti itu ya ceritanya. Mungkin sesi akhir kita mungkin tanya jawab di closing. Jadi dari cerita Mas Ainul mengalami tersesat di tengah lautan. Ada beberapa pertanyaan yang saya, Mas. Nah, yang pertama, waktu itu hujan kan mulai jam sore ya pertama. jam 6 sore. Hari pertama jam 6 sore. Iya. Itu hujan. Berarti hujannya sebenarnya kan hujannya nggak terlalu lebat. Iya. Ya gitu. Ya, waktu sore itu pertama kali hujan lebat, tapi seterusnya nggak terlalu lebat. Waktu pertama kali turun doang lebat sekitar 2 jaman lah. Dari jam 6 sampai jam 8 itu lebat banget. Berarti hujannya itu dari 6 jam sore hari itu sampai pagi. Sampai pagi hujan terus. Dan paginya udah nggak hujan lagi sampai hari sampai jam 6 pagi itu udah nggak ada setetes pun air turun dari langit, dan nggak ada. Tapi setelah jam 6 pagi, tapi semalaman suntuk itu nggak ada kata air nggak turun terus. Yang kedua itu waktu kalian kan itu jam berapa tadi, sekitar jam 2 pagi waktu ketemu kapal nyorot, kapal lagi ngobor. Ngobor namanya ya, ngobor ikan. Berarti waktu itu kan kalian udah sadar kita itu udah tersesat kan? Ya sebenarnya sadar kalau kita tersesat, tapi nggak sadar kalau sampai daerah situ. Oh, sampai sejauh itulah. Berarti kalian tuh sadar tersesat, cuman nggak sadar kalau kalian tuh sudah sampai daerah Jawa Timur atau belum. Kalau itu belum. Itu kalau perkiraan saya itu masih di daerah mungkin ya itu di daerah Juwana mungkin. Kapal itu ya. Kapal itu daerah Juwana. Yang ada kapal itu sarang Rembang, terus Tuban, Juwana, sampai ke daerah saya Jepara, Demak, itu ada kapal seperti itu. Makanya saya mikirnya waktu kejadian mikirnya itu kapal Jepara atau kapal Demak sendiri, nggak kepikiran kalau itu kapal sampai kapal daerah timur, kapal Juwana atau kapal Tuban, nggak kepikiran. Cuman kita mau deket nggak berani nanya gitu. Karena mereka juga lagi mencari ikan. Kalau kita dekat kan mengganggu mereka. Kita merugikan mereka. Ketika kalian kan udah sadar, udah intinya nggak ketemu daratan 2 hari, belum sampai rumah kan 2 hari. Itu waktu pertama lihat itu lampu sorot PLTU yang pertama, yang kamu bilang, oh ini di Batang. Iya. Itu kenapa kalian nggak ambil pinggir aja, nggak minggir, kok malah lurus mencari? Padahal kan udah terombang-ambing sekitar 1 hari 1 malam kan? Iya. Gini sampai Mas, sore lagi. Gini Mas, kalau teorinya orang nelayan, kalau di daerah intinya daerah Batang sampai ke Demak, itu kan posisinya laut kan seperti cekungan. Daerah Semarang itu kan cekungan. Jadi kalau kita lewat pinggir, kita muter seperti mengelilingi Semarang. Jadi kita nerobos tengah aja malah lebih cepat gitu. Gitu. Nggak taunya itu bukan daerah kita, jadi kita salah jalan gitu loh. Berarti kalian ada umpamanya ini lagi di daerah Batang tadi kan? Kendal ya. Karena feeling kalian ini daerah Batang, berarti Batang ke Semarang ke Demak itu cekungan.
Berarti kalian mau ambil lurus biar langsung lurus sampai biar langsung Demak. sampai Demak gitu. Oh gitu. Enggak Kalau kita berepet ke pinggir nurut semakin jauh nurut, gitu. malah semakin jauh. Oh kayak gitu. Itu teorinya orang nelayan. Makanya kenapa kita nggak lewat pinggir ya, karena seperti itu. Oh Kita kan bisa lihat kalau kita buka HP itu kan di Google Map Iya, itu iya. daerah Semarang kan nyekong sendiri, bener. kan nggak lurus gitu kan. Iya. Kalau kita lurus enak, bisa lewat pinggir terus. Kan itu kenapa kita lurus lewat tengah terus, nggak nurutin pinggir, karena kita yakin banget kalau kita itu di daerah situ gitu. Ternyata kita salah. Terus waktu melihat gunung itu kita jam berapa tadi? Jam 6 pagi. 6 pagi. Setelah hujan reda baru kita lihat gunung. Bisa dibilang bukit. Oh, karena nggak terlalu tinggi kayak gunung, misalkan kalau kita di Jawa Tengah, Gunung Muria atau Gunung Ungaran, nggak seperti itu. Gunungnya itu kecil, nggak terlalu tinggi. Kalau di Rembang kan nggak ada gunung tinggi, kan nggak ada. Adanya gunung-gunung bukit-bukit kapur itu kan. Ya tapi kalau kita lihat sekilas dari tengah laut, kita kan melihatnya kayak tinggi banget gitu. Di mata kita itu asing gunung itu. Kalau kita lihat kok asing banget, kayak nggak pernah lihat gunung itu gitu kan. Terus kita menuju ke arah situ, pas kita belum sampai bener-bener sampai pinggir, kita udah ketemu PLTU itu yang kita kira PLTU daerah Batang tuh. Akhirnya yang bikin tersesat kan itu pertama awal mulanya. Padahal biasanya kalau lihat gunung tuh gunung daerah di daerah itu kelihatan semua kan. Iya. Udah sering berarti hafal, tapi waktu lihat gunung itu bener-bener asing gitu. Iya asing, di mata kita itu asing. Tapi kita karena udah semalaman nggak ngelihat darat, jadi kita ngelihat darat pokoknya kita tuju aja ke situ gitu kan. Nah, itu keluarga kamu sendiri yang di rumah itu gimana? Ya kalau keluarga saya seperti bapak saya yang di Semarang. Wah itu Bapak sangat benar-benar sangat khawatir kan 2 hari. Iya kalau bapak saya yang di sini yang di Semarang sini nggak tahu sebenarnya kan. Yang tahu kan istri saya, tapi karena benar saya mau ada sambungan cerita lagi yang sebelum kejadian itu saya pernah pesan sama istri saya kan. Intinya pesannya gini, kalau di bahasa Indonesia kan gini, kalau saya sampai sehari semalam belum pulang, nggak usah khawatir, nggak usah ditanya-tanya ke tetangga, nggak usah dikabar-kabarin ke saudara. Nah saya pesennya kan cuma sehari semalam, nah ini udah 2 hari 2 malam. Akhirnya dia khawatir kan, istri saya tuh kok udah 2 hari 2 malam nggak ada kabar. Akhirnya bapak saya yang udah di Semarang ditelepon sama istri saya, ditelepon kabarin bahwa saya tuh udah 2 hari 2 malam nggak pulang. Bapak saya kaget, mikirnya udah yang enggak kan, enggak. Akhirnya dia pergi ke bapak saya, pergi ke rumahnya, kita kenal semua itu, tanya ke situ, Mbah, kok anakku gak pulang-pulang, udah 2 hari di laut nggak pulang-pulang, nggak ada kabar, itu gimana? Kalau ceritanya bapak saya sih ini, saya sih nggak tahu cara detailnya gimana, tapi jawabannya Mbah Turimen cuma gini, ya kamu pulang aja, nanti jam 7 atau jam 8 kamu dikasih kabar sama anak kamu. Terus bapak saya pulang, itu kan bapak saya itu pergi ke rumahnya Mbak itu habis subuh. Orang istri saya itu habis sholat subuh, terus telepon bapak kan. Bapak setelah dikabari ke rumah itu, ke rumahnya Mbak Surimen, setelah itu dikasih jawaban Mbak Surimen seperti itu. Terus bapak saya pulang, nunggu kabar dari saya. Setelah sekitar jam 7:30-8 lah, jadi saya telepon lagi. Ya mungkin seperti itulah cerita yang dibawakan saudara kita atau teman saya itu Mas Ainul waktu mengalami kejadian tersesat di laut.
Ya mungkin dari Mas Anul ada pesan buat nelayan lain kayak atau orang lain, monggo. Kalau pesan, kalau pesan-pesan untuk nelayan sih ya sebenarnya kalau saya kurang pas sebenarnya untuk nyampein karena saya itu masih pemula. Tapi kalau adalah istilahnya, kalau sebagai sesama nelayan kita saat bulan-bulan November, Desember, Januari sampai Februari berhati-hatilah dalam bekerja, soalnya bulan-bulan itu bulan-bulan yang tidak terlalu bersahabat bagi kita para nelayan. Kalau kita mau berangkat kerja ya berangkat, tapi tidak usah terlalu diburu apa yang kita cari, karena masih banyak nanti bulan yang lebih bersahabat sama kita. Di bulan-bulan setelah bulan Februari itu kita masih bisa mengejar seperti biasanya, tapi tolong di bulan-bulan itu kita bikin santai aja, nggak usah terlalu mengejar rupiahnya, itulah istilahnya gitu. Jadi untuk kita semua ya, para nelayan atau para pekerja, lebih berhati-hatilah dalam menjalankan pekerjaan kita lah. Jangan karena membelu rupiah kita lupa dengan situasi, keadaan, cuaca ataupun yang lain. Ya, karena cerita sudah selesai ya, cukup sekian dari kami. Kalau ada baiknya bisa diambil, kalau ada hal yang buruk bisa ditinggalkan. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari saya. Kalau kalian menyukai video-video yang saya bagikan, bisa like, komen, dan subscribe. Boleh juga share. Salam.